Pemirsa, puluhan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diterbitkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya 3 peraturan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa 3 aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan adalah PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Untuk PP nomor 27, salah satunya mengatur soal perizinan kapal perikanan. Berbagai perizinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan instansi kini berada dalam satu pintu, yaitu di Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Reformasi perizinan tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut ada 6 kelebihan dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 yang menjadi salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan, termasuk soal perizinan satu pintu. Bagaimana implementasinya agar berjalan sesuai tujuan? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi. Terima kasih Pak Wahyu telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Wahyu, ini kalau kita lihat Pak Menteri menyebutkan ada beberapa kelebihan yang tercantum dalam PP 27 tahun 2021. Ini bisa dijelaskankah terkait dengan hal ini? Apa saja sih reformasi yang diubah atau hal baru untuk pembenahan sektor kelautan dan perikanan yang tercantum itu, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Melisa. Sedikit saya beri konteks latar belakangnya adalah peraturan pemerintah yang tadi Anda sebutkan itu merupakan konsekuensi dari amanah yang sudah diketok dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, ya kan? Jadi yang terkait dengan Kementerian Kelautan Perikanan memang ada 3 PP yang paling sekarang ini yang populer, kemudian disampaikan Pak Menteri, dan kami baru saja sosialisasikan kemarin di Kementerian Kelautan Perikanan dengan beberapa stakeholders adalah menyangkut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021. Memang di situ prinsipnya dinyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini KKP akan memberikan akses berusaha bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan itu dengan cara yang semudah mungkin, sesimpel mungkin, dan pokoknya nggak ada ribetnya lah pokoknya. Ya. Ini salah satunya adalah sejalan juga dengan pernyataan atau klarifikasi dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Oktober tahun 2020 yang lalu, itu terkait dengan perizinan kapal yang selama ini diantara ditangani oleh Kementerian Perhubungan ini, maka sekarang akan dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di KKP. Demikian. Baik. Nah, ini dia kalau terkait dengan tadi ya perizinan atau kemudahan perizinan menjadi salah satu yang tercantum dalam 6 kelebihan dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 itu. Nah, ini nanti implementasinya akan seperti apa sih, atau mungkin perubahan-perubahan apa yang memang akan dilakukan di sini terkait apa perubahan-perubahan ini sebenarnya Pak Wahyu? Penyederhanaan seperti apa? Perlu juga Anda ketahui sebenarnya nanti ini dari PP itu nanti akan diturunkan kepada implementasinya itu akan diterbitkan peraturan menteri maupun keputusan menteri atau permen maupun Kepmen. Nah, sampai rapat yang baru yang sedang berlangsung ini, saya break sebentar karena Anda minta mau wawancara. Jadi ini kita sedang menggodok dari Undang-Undang Ciptaker nomor 11 2020 itu tadi, nanti mengamanatkan akan ada yang namanya 57 permen ya dan Kepmen yang kemudian akan
tadi kita diskusikan untuk dimampatkan lagi hanya menjadi 23 peraturan menteri dan 3 keputusan menteri. Nah, apa dalam kaitan dengan kemudahan berusaha di sektor kelautan perikanan adalah ya pokoknya kita sekarang prinsipnya setiap bentuk-bentuk perizinan yang akan kami berikan untuk para pelaku usaha di sektor KKP ya akan dipermudah. Ada e-logbook, ada kemudian ada tools digital yang akan memudahkan mereka sehingga tidak perlu tatap muka yang berlama-lama, ya kan. Kemudian yang paling penting adalah ada self assessment dari para calon pelaku usaha untuk kemudian secara jujur menyatakan katakanlah gross ton kapalnya itu beratnya, bobotnya berapa, yang untuk kemudian nanti akan diklarifikasi oleh para petugas kita di lapangan. Itu diantaranya. Untuk kemudian terutama kami juga akan berikan kemudahan untuk nelayan-nelayan berskala kecil atau nelayan tradisional, ya, yang kalau ukuran perizinannya itu biasanya untuk ukuran kapal yang beratnya di bawah 5 gross ton, yang mana mereka berlayar di batasan laut yang di bawah 12 mil dari tepi pantai. Jadi itu untuk kapal-kapal yang seperti itu cukup hanya mendaftarkan saja dan tidak perlu dipungut macam-macam. Dan kemudian ada satu wacana yang sekarang lagi digodok oleh Menteri Kelautan Perikanan. Pokoknya semua perizinan-perizinan itu sedang diwacanakan untuk kemudian tidak dipungut. Artinya kita negara tidak hanya mengandalkan penerimaan itu dari pungutan-pungutan tarif perizinan kapal. Ya. Kalau dulu misalnya setiap kapal yang mau tangkap ikan dengan usulan gross ton tertentu, ya itu biasanya kan rata-rata 50 sampai 100 juta sekali kalau mau berlayar untuk periode tertentu. Nah sekarang ini sedang diwacanakan oleh Pak Menteri untuk kemudian skemanya bukan seperti itu, tapi ada skema bagi hasil pasca memanen ikan. Baik Pak Wahyu, ini tentunya banyak yang mengapresiasi terkait dengan Kementerian KKP dianggap cukup sigap menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah ditetapkan. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Prime Time.